Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva dengan NIM 0518681107. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Presentasi saya berjudul Solusi Inovatif dan Strategi Implementasinya berdasarkan Teori Pelayanan Publik. Penerapan rasionalisasi administratif dalam mencegah pungutan liar pada pelayanan perizinan kegiatan kepemudaan di kepolisian. Seperti yang kita ketahui, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam praktiknya, pelayanan publik seringkali dihadapkan pada berbagai masalah birokrasi, salah satunya adalah pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum aparat saat masyarakat mengurus perizinan kegiatan kepemudaan. Praktik pungli tersebut mencerminkan lemahnya sistem pelayanan yang rasional, di mana keputusan dan tindakan petugas tidak didasarkan pada aturan formal, melainkan pada kepentingan pribadi. Akar masalah ini adalah lemahnya sistem yang tidak rasional. Jadi, saya menggunakan landasan model rasional administratif Max Weber. Weber menekankan bahwa birokrasi ideal harus bekerja berdasarkan rasionalitas hukum, di mana semua tindakan administrasi harus efisien, berdasarkan aturan yang jelas, dan bebas dari kepentingan pribadi. Untuk menerapkan rasionalitas Weberian secara konkret, ada beberapa solusi. Solusi pertama adalah digitalisasi sistem pelayanan perizinan polisi atau e-perizinan polisi. Semua proses pengajuan izin harus dilakukan secara daring atau online yang terintegrasi. 2. Standarisasi prosedur. Kepolisian wajib menampilkan SOP, daftar biaya resmi, dan waktu layanan secara publik di situs web. Ini sejalan dengan Weber untuk memastikan tindakan tunduk pada norma hukum. 3. Pengawasan internal independen. Perlu dibentuk unit pengawasan internal yang objektif dan rutin melakukan audit pelayanan sesuai prinsip hierarki tanggung jawab Weber. 4. Kanal pengaduan terpadu. Menyediakan e-lapor Polri atau kanal daring yang mudah diakses untuk partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan. Dampak sistem e-government ini adalah alat rasionalisasi administratif. Dampak positifnya sangat jelas. Pertama, mengurangi kontak langsung antara pemohon dan petugas. Kedua, menggantikan praktik personal dengan prosedur berbasis sistem formal, menjamin keputusan lebih mudah diaudit. Implementasi solusi ini membawa dampak positif yang luas. Pertama, birokrasi perizinan menjadi lebih transparan, profesional, dan efisien. Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian waktu layanan bagi organisasi kepemudaan. Dan yang paling krusial, solusi ini tidak hanya mencegah pungli, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi yang berintegritas. Untuk strategi penanganan, kita memerlukan pihak keterlibatan dari Polri, PANRB, Ombudsman RI, Kompolnas, dan masyarakat atau pemuda. Selain keterlibatan, kita juga harus terapkan langkah-langkah implementasi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Setiap solusi pastilah ada hambatan, dan setiap hambatan bisa diatasi. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin terjadi. 1. Keterbatasan kemampuan digital petugas dan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, pelatihan teknis dan literasi digital bagi petugas perlu dilakukan secara rutin, termasuk pembekalan penggunaan aplikasi e-perizinan dan penanganan kendala teknis. 2. Resistensi dari oknum yang masih diuntungkan oleh sistem lama. Penanganan resistensi memerlukan penegakan disiplin yang konsisten melalui mekanisme reward and punishment, termasuk menjatuhkan sanksi yang tegas bagi pelaku pungli yang telah diverifikasi lembaga pengawas eksternal. 3. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi publik yang intensif mengenai mekanisme pelaporan, manfaat yang diperoleh, serta jaminan hak dan perlindungan bagi pelapor. Identitas pelapor harus dijamin kerahasiaannya. 4. Keterbatasan anggaran dalam implementasi layanan digital, e-service. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan sinkronisasi anggaran serta kerjasama antara Polri, Kementerian PAN-RB,
Diskominfo, serta pemerintah daerah agar dukungan pendanaan lebih terarah. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.